Nah, saudaraku, hari ini kita akan memulai satu seri khotbah yang baru yang akan kita pelajari sepanjang bulan Juli ini. Ya, judulnya adalah Solid Spiritual Life atau kehidupan rohani yang solid. Solid itu berbobot, solid itu berkualitas. Saya ajak kita semua membangun kehidupan rohani yang berbobot, yang berkualitas. Terlebih dahulu kita akan baca di dalam Daniel. Pasal yang pertama, pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, ini kisah tentang Raja Belsyazar. Oke, saya bacakan buat saudara. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. Jadi ada pesta waktu itu. 1.000 orang jumlahnya. Jadi cukup banyak yang hadir. Dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Mabuk-mabuk saudaraku. Ya, dalam kemabukan anggur. Nah ini nih, Anda perhatikan. Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Jadi mereka pakai perkakas bait Allah untuk mabuk-mabukan, untuk pesta pora. Itu yang dilakukan Raja Belsyazar. Ya, ayat 3. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur. Anda bayangkan ini ya, pakai perkakas bait Allah, tapi mereka minum anggur, mabuk-mabukan. Dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Jadi perkakas bait Allah sekarang dipakai untuk pemujaan berhala. Bukan cuma mabuk-mabukan pesta pora, tapi pemujaan berhala ini benar-benar kacau balau. Ya, ini benar-benar serampangan sekali. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Ya, Anda perhatikan. Ayat yang ke-5 dan ke-6. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding di istana raja, di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat. Dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas. Dan lututnya berantukan. Wow, itu satu kejadian yang sangat ajaib sekali. Karena mereka lagi mabuk, ya, mereka lagi pesta pora, ada pemujaan berhala, tapi tiba-tiba ada jari-jari tangan yang menulis sesuatu di situ. Dan kita semua ngerti, ya, itu jari ilahi. Itu jari Allah sendiri. Ya, itu sebabnya raja pun, seorang raja, ini Raja Belsyazar, ya, dia gemetar melihat apa yang sedang terjadi. Nah, mari kita lihat apa itu tulisan yang ditulis oleh jari-jari itu. Kita baca ya ayat 25 sampai ayat 30 dari Daniel 5 tadi, ya. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, ufarsin. Oke. Dan inilah makna perkataan itu. Jadi ada tulisannya, terus ada maknanya. Apa maknanya? Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Oke. Tekel, Tuanku ditimbang. Tadi dihitung ya, sekarang ditimbang.
dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Ya, 28, Peres kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Oke, jadi setelah dihitung, ditimbang, terus kemudian dipecah, dibagi. Oke ya, ayat 29. Lalu atas titah Belsyazar dikenakan kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas dan dimaklumkan tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga, lihat saudaraku, ya, pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar. Langsung penghakiman tiba. Terbunuhlah Belsyazar. Raja yang begitu kurang ajar ini tadi. Tidak menghormati bait Allah. Perkakas bait Allah dipakai mabuk-mabukan. Dipakai penyembahan berhala. Pada malam itu terbunuhlah Belsyazar. Raja orang Kasdim itu. Ya, jadi ternyata saudaraku, malam itu tanpa diduga oleh Raja Belsyazar, masa pertanggungan jawab dalam hidupnya sudah tiba. Malam itu dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya. Dan hidupnya ternyata dihitung. Tadi ya, mene-mene taka uvarsin, dihitung, ditimbang. Terus kemudian harus ada konsekuensinya. Sayangnya konsekuensinya ya ternyata ditemukan ya waktu dihitung ya sudah diakhiri, waktu ditimbang ditemukan terlalu ringan. Akibatnya konsekuensinya fatal. Ya, malam itu juga Raja Belsyazar terbunuh, kerajaannya dibagi, dipecah. Oh, mengerikan sekali. Saya mau ngomong begini sama saudara. Di dalam kehidupan kita, cara kita menjalani hidup kita, cara kita membangun kehidupan kita. Apakah itu kehidupan rohani? Apakah itu keluarga kita, pernikahan kita? Apakah itu cara bekerja kita, cara kita melayani, ya? Dan semua aspek hidup kita, saudara harus ingat baik-baik. Semuanya dihitung. Anda mungkin nggak ngelihat yang menghitung saudara, tapi Tuhan di surga melihat. Ya, bukan cuma dihitung, ditimbang. Yang Anda lakukan, yang Anda pikirkan, yang Anda katakan, yang kita kerjakan, dihitung, ditimbang. Setelah itu, masa pertanggungjawaban akan tiba. Mari kita lihat di Ibrani 4 ayat yang ke-13. Ditulis begini. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Jadi nggak peduli status saudara, apa, Anda punya tinggi jabatan atau nggak punya jabatan sama sekali, Anda orang miskin, Anda orang kaya, raja sekalipun harus ya mempertanggungjawabkan hidupnya sama Tuhan. Oke, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya, kepada siapa? Kepada Tuhan di surga, kepada Yesus Kristus, kepada Allah yang kita sembah. Ya, kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudaraku, Anda harus ngerti. Keputusan-keputusan yang kita ambil. Status medsos yang kita tulis di situ. Ya, jawaban kita, reply WhatsApp kita. Ya, langkah-langkah yang kita ambil, cara kita hidup. Saya mau ngomong sama saudara, kepada Dia, Tuhan di surga. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Ingat baik-baik. Semua yang Anda lakukan dihitung, ada catatannya. Ditimbang, ya. Jadi ada yang namanya ditimbang. Dan waktu ditimbang saya berdoa jangan sampai engkau didapati terlalu ringan. Seperti Raja Belsyazar tadi. Tidak berbobot, tidak solid, tidak berkualitas, terlalu ringan, nggak ada apa-apanya. Ya, dia pikir it's okay, it's okay. Banyak orang merasa ini kan hidupku sendiri. Ya terserah aku mau hidup gimana, aku mau kerja cara gimana, aku mau mengatur keuangan gimana, spend money-nya gimana, pengeluaranku gimana. Kan uang-uangku sendiri, keputusanku sendiri. Oh, saudaraku yang punya hidup kita Tuhan di surga. Setiap langkah kita, setiap keputusan kita, cara kita hidup dihitung.
Ditimbang. Dan jangan sampai engkau ditemukan terlalu ringan. Jangan sampai doa saudara ditimbang sama Tuhan dianggap terlalu ringan. Jangan sampai puasa saudara dianggap terlalu ringan. Jangan sampai ibadah kita, pelayanan kita ditimbang sama Tuhan, ditemukan terlalu ringan. Jangan sampai kita jadi suami. Ya, kita jadi istri, kita jadi orang tua, jadi anak dalam membangun keluarga kita ditimbang dan ditemukan terlalu ringan. Jangan sampai ketika Tuhan menimbang cara kita menggunakan waktu. Dari pagi kita bangun sampai malam kita istirahat. Itu semua dihitung loh, ditimbang loh. Jangan sampai terlalu ringan. Karena kalau kita nggak hati-hati, kita bisa hidupnya semau kita, seenak kita sendiri. Seperti Raja Belsyazar. Kan terserah, saya bisa kok, kenapa tidak? Ya, ada banyak orang saudaraku yang perkataannya kalau ditimbang tidak berbobot, terlalu ringan. Ya bisanya cuma mengeluh, ngomong negatif, ya menggosip, suka menjelekkan orang lain. Itu perkataan yang kalau ditimbang ditemukan terlalu ringan, tidak berbobot. Oke, berapa banyak orang yang pikirannya tidak berbobot, pikirannya suka negatif, ya, suka memikirkan hal-hal yang jahat, oke, dan kotor, pikiran yang sia-sia, jadi tidak berbobot. Berapa banyak orang yang memakai waktunya nggak berbobot, tidur-tiduran, malas-malasan, ya, foya-foya, melakukan hal yang sia-sia, cuma nonton film dari pagi bangun sampai malam, membuang waktu sia-sia, tidak berbobot. Kalau saudara adalah seorang karyawan, saudara seorang profesional, jangan sampai hasil kerjamu itu nggak berbobot. Kayaknya nggak ada apa-apanya. Ya, saya berdoa semua jemaat keluarga Allah, para karyawan, para profesional, ya saudara punya kinerja yang berkualitas, yang solid, yang ketika ditimbang, wow ini hebat, ini luar biasa. Saya berdoa saudara semua pengusaha, jemaat keluarga Allah, ketika cara kerja saudara ditimbang. Wow, ini teladan yang baik. Ini namanya terang dunia. Ini yang disebut garam dunia. Kita diberkati. Kita jadi berkat. Ingat baik-baik. Hidup kita itu dihitung. Hidup kita itu ditimbang. Jangan sampai ditemukan terlalu ringan. Karena akan ada konsekuensi. Ya, setelah dihitung, terus ditimbang. Tadi Raja Belsyazar mengalami konsekuensi. Pertanggungjawabannya apa? Dia akhirnya dijatuhi hukuman. Malam itu juga terbunuh. Kerajaannya pecah. Kerajaannya dibagi, saudaraku. Kalau Anda masih ingat, Tuhan Yesus juga ngomong hal yang sama. Ya, yang namanya ranting itu akan dilihat. Ranting berbuah atau tidak berbuah. Berbobot atau tidak berbobot. Berkualitas atau tidak berkualitas. Kalau rantingnya berbobot, berkualitas, berbuah, Tuhan Yesus ngomong loh ya, ini ranting akan dibersihkan. Supaya berbuah lebih banyak. Supaya lebih berkualitas. Doa saya saudara jadi suami yang lebih berkualitas. Jadi istri yang lebih berkualitas. Jadi orang tua, jadi anak yang lebih berkualitas. Jadi karyawan yang lebih berkualitas. Jadi bos, jadi atasannya lebih berkualitas. Jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, jadi ketua kelompok sel, jadi pelayan Tuhan yang lebih berkualitas. Itu ranting berkualitas. Dibersihkan supaya bertumbuh, supaya berbuah lebih banyak. Tapi kalau ranting tidak berkualitas, tidak berbobot, tidak berbuah, Tuhan Yesus ngomong ranting itu akan dipotong. Itu mene-mene tekel ufarsin, dipotong saudaraku. Jadi hari ini sadarilah ada masanya, ada waktunya. Pertanggungjawaban itu tiba kepada dia. Kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena itu mulai sejak sekarang, saya ajak kita semua tanpa terkecuali, secara jasmani dan secara rohani, mari kita bangun kehidupan yang berkualitas. Boleh katakan amin? Oke, sama seperti Daniel. Daniel itu secara jasmaninya berkualitas, secara rohaninya juga berkualitas. Coba Anda lihat, pekerjaannya berkualitas.
Dia nggak kerja asal-asalan. Dia di istana berkaryanya benar-benar bermanfaat buat raja. Bermanfaat buat mengembangkan kerajaan. Dia pikirannya berkualitas. Pengetahuannya, skillnya berkualitas. Hasil kerjanya berkualitas. Secara jasmani begitu. Tapi secara rohaninya dia juga berkualitas. Ya, dia di tempat pembuangan. Ya, dia orang buangan sebenarnya. Tetapi doanya berkualitas. Puasanya Daniel berkualitas. Sampai sekarang kita masih terus belajar sama dia. Benar, hikmatnya berkualitas. Komitmennya sama Tuhan berkualitas. Pengorbanannya berkualitas. Dia ditantang, dia diancam kayak gimana pun. Dia dedikasinya sama Tuhan tetap berkualitas. Dia mau diancam, dilemparkan gua singa. Dia tetap sungguh-sungguhnya ibadahnya sama Tuhan berkualitas. Doa saya, saudara punya kehidupan yang berkualitas. Baik secara jasmani maupun secara rohani juga. Oke, karena kalau kita punya kehidupan yang tidak berkualitas, ya kita akan jadi lemah. Kosong. Kalau kosong, gampang diterkam oleh iblis. Seperti Raja Belshazzar tadi. Karena ditemukan terlalu ringan, ya sudah binasa. Ya, kita baca Keluaran 8 ayat yang ke-28. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun." Jadi Firaun waktu itu ngomong, "Ya oke lah, ya sudah. Kamu mau ibadah ya sudah. Susah dilarang ya sudah, ibadah aja. Ya, mempersembahkan korban aja. Ya, melayani aja, terserah." Oke. Cuma begini saudaraku, ada satu kalimat yang ini ganjel gitu ya di hati saya. Ditulisnya begini. Firaun ngomongnya, "Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh." Jadi Firaun tuh ngomong, ya sudah ibadah aja. Tapi gak usah terlalu jauh. Berapa banyak orang di zaman ini juga mendengarkan perkataan yang sama. Jadi orang Kristen ya jadi orang Kristen lah. Gak usah sampai fanatik. Gak usah sampai sungguh-sungguh. Doa ya doalah secukupnya. Ala kadarnya. Gak usah sampai kepenuhan Roh Kudus kayak gitu. Gak usah sampai sungguh-sungguhnya seperti itu. Melayani ya melayanilah. Tapi gak usah sampai kayak gimana gitu loh. Yang biasa-biasa saja. Saya mau ngomong sama saudara. Kalau iblis tidak bisa menghentikan saudara beribadah sama Tuhan, maka yang iblis mau Anda beribadahnya standar minimal. Jadi orang Kristennya standar minimal. Doanya standar minimal. Pujian penyembahnya standar minimal. Jadi yang iblis mau kalau nggak bisa hentikan saudara ikut Yesus adalah ya sudah Anda ikut Yesus tapi yang minimal. Itu yang iblis mau. Itu yang musuh mau. Itu yang Firaun mau. Ya, tapi yang Tuhan mau kita nggak minimal. Ya nggak standar minimal. Saya berdoa jemaat keluarga Allah nggak puas, nggak nyaman di yang minimal. Saya berdoa saudara kejar yang maksimal. Seluruh rencana Tuhan dalam hidup saudara maksimal, tergenapi sempurna dalam hidup saudara. Kalau saudara ikut Tuhannya yang maksimal. Kalau saudara berdoa, doanya yang maksimal. Kepenuhan Roh Kudus yang maksimal. Kalau saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, walaupun mungkin saudara ibadah online di rumah, tapi saya berdoa pujian penyembahnya nggak minimal. Ya, saya berdoa saudara memujinya maksimal, saudara menyembah Tuhannya maksimal. Saudara waktu doa nggak cuma nonton, waktu dengar khotbah nggak cuma ngelihat. Saudara terimanya firman yang maksimal, doa profetiknya yang maksimal, ngomong aminnya yang maksimal, dedikasi saudara, komitmen saudara sama Tuhan yang maksimal. Amin saudaraku, ini yang Tuhan mau. Ya, kalau saudara membangun hidup yang berkualitas seperti itu, ya urapan Tuhan ada dalam hidup saudara. Tuhan akan bawa saudara from glory to glory. Jadi pemenang. Jadi lebih dari pemenang. Doa saya itulah saudara, jemaat keluarga Allah. Lebih dari pemenang. Amin. Dan kuncinya punya hidup yang maksimal. Yang berkualitas, yang berbobot seperti itu.
adalah miliki kelaparan dan kehausan yang besar. Jangan nyaman dengan yang biasa. Jangan puas dengan yang minimal. Kejar yang maksimal. Kita baca ya, Yakobus 5 ayat 17. Ditulis begini. Elia, ini bicara tentang Elia. Oke. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi dia startnya sama nih. Sama saudara, sama saya sama nih. Ya, Elia sama startnya, manusia biasa sama seperti kita. Dan ia, lihat ini yang membedakan, telah berdoa biasa-biasa aja. No, itu yang membedakan. Ya, dia nggak mau doanya minimal. Dia ditulis di sini, bersungguh-sungguh berdoa. Berarti doanya kualitas. Berdoanya yang berkualitas. Puasanya berkualitas. Kalau Anda baca cara doanya Elia saja, ya dia kalau doa itu nggak cuma doa dalam hati. Yang penting Tuhan sudah tahu. Tuhan kan ngerti sendiri nanti di hati saya gimana. No. Buat Elia kalau dia berdoa, segenap roh, segenap jiwa, segenap tubuhnya berdoa. Jadi doanya kualitas. Sampai ditulis dalam Alkitab, dia kalau berdoa, dia akan menundukkan dirinya di antara kedua kakinya. Dan dia berdoa berseru-seru sama Tuhan dengan segenap hatinya. Itu doa yang berkualitas. Gimana cara saudara berdoa? Jangan-jangan selama kita mulai ibadah di rumah, kita doanya berkurang. Kita doanya minimal. Doanya nggak berbobot. Kalau dihitung dan ditimbang sama Tuhan jadi kayak tidak berbobot. Karena yang menilai bukan kita loh saudaraku. Yang menilai Tuhan loh. Dan Tuhan paling tahu itu. Yang menilai Raja Belsyazar, kalau dia sih oke-oke aja, merasa hidupnya fine-fine aja. Tapi Tuhan ngomong nggak fine, nggak oke, nggak berbobot. Ditemukan terlalu ringan. Ya, tapi beda sama Elia. Elia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dia berdoa lagi dan hujan turun. Wow, ini dia. Artinya Elia ini, dia komit membangun kehidupan rohani yang solid, yang berbobot, yang berkualitas. Ya, puasanya berkualitas. Dedikasinya sama Tuhan, dia pertaruhkan nyawanya buat Tuhan. Ikut Tuhan itu bukan cari yang nyaman. Ikut Tuhan itu cari untuk dedikasi, berani korban buat Tuhan. Itu hidup Elia. Itu yang membedakan. Kenapa kok Elia jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi nabi yang besar. Karena ditimbang, dihitung sama Tuhan. Ini luar biasa. Diberikan kepercayaan yang lebih besar. Sementara Belsyazar diskualifikasi. Tapi Elia diangkat lebih besar. Doa saya, saudara seperti Elia diangkat lebih tinggi. Diangkat lebih besar. From glory to glory bersama dengan Yesus. Amin. Ya, bukan cuma Elia loh. Kalau Anda teliti lagi, penerusnya Elia siapa? Siapa namanya? Penerus Elia? Betul. Nabi Elisa. Nabi Elia penerusnya Nabi Elisa. Padahal saudara tahu nggak? Yang ngikutin Elia, yang belajar dari Elia, bukan cuma Elisa. Ya, tapi banyak lainnya. Banyak orang lain. Banyak nabi-nabi lain. Juga nabi kok. Tapi kenapa sekarang yang kita kenal cuma Elisa? Apa yang membedakan Elisa dengan yang lainnya? Kenapa hanya Elisa yang dapat anointing double portion? Sederhana saudaraku. Karena hanya dia yang mau. Buat yang lainnya, buat nabi-nabi yang lain, buat murid-murid yang lain, cukup ngikutin Elia itu cukup dari jauh. Ya gini aja sudah kok. Oke, no problem. Anda baca nggak kisahnya itu? Mereka bahkan menasihati Elisa, kamu nggak usah sampai kayak gimana lah. Ya, kan kita ngerti sebentar lagi dia juga diangkat. Sudah dari jauh aja, oke kok, no problem. Dan mereka juga oke, mereka jadi nabi juga tetap jadi nabi. Tapi buat Elisa yang oke buat orang lain, belum tentu oke buat dia. Yang lainnya dari jauh ngikutin Elia oke. Tapi buat Elisa, dia mau nempel sama Elia. Dia mau ngikutin dari dekat.
Dia komitmennya sungguh-sungguh. Ya, dia dedikasinya sungguh-sungguh. Itu sebabnya dari sekian banyak murid Elia, hanya satu yang dapat urapan double porsi, yaitu Elisa. Ya, saya mau ngomong begini sama saudara. Saya mesti mengakui dengan apa adanya sama saudara. Ya, ibadah online itu sangat baik. Ibadah online kita dari rumah, ibadah di rumah kita masing-masing tentunya baik. Ya, tapi saya mau ngomong sama saudara, tetap akan beda. Dari jauh sama dari dekat. Ya, dari rumah sama ketika kita benar-benar all in. Kita benar-benar sepenuhnya beribadah. Kita ngalami sepenuhnya. Kita lupakan yang lainnya. Kesibukan kita, keramaian yang ada di rumah kita. Anak-anak teriak-teriak dan lain sebagainya. Kita sepenuhnya. Kita ibadah bersama dengan saudara seiman yang lain. Kita dekat, kita dapat impartasi firman Tuhannya pasti berbeda. Konsentrasinya pasti berbeda. Cara kita doanya, menarinya buat Tuhan. Memuji, menyembah Tuhannya pasti berbeda. Api menyala-nyalanya pasti berbeda. Dapat impartasi urapannya pasti berbeda. Saya doa, saudara nggak nyaman sama yang satu porsi. Saya berdoa, Anda kejar urapan double portion. Saya berdoa Anda nggak nyaman sama standar minimal. Saya berdoa, saudara kejar yang maksimal, yang sepenuhnya untuk Tuhan. Oke, kalau saudara masih ingat, jemaat mula-mula. Pada waktu itu awalnya mereka beribadah di bait Allah dan di rumah-rumah. Ya, bahkan Tuhan Yesus pun juga mengajar di bait Allah dan di rumah-rumah. Orang mendengar Yesus di bait Allah dan di rumah-rumah. Jadi ada dua. Tapi di satu masa aniaya datang. Ketika aniaya datang, sudah tidak mungkin lagi buat murid-murid Yesus ibadah di bait Allah. Karena mereka ditangkap, dipenjara, dibunuh, saudaraku. Jadi nggak memungkinkan lagi ibadah di bait Allah. Itu sebabnya mereka mulai ibadah di rumah-rumah. Ini yang sekarang sedang kita alami. Berapa waktu ini dalam dimensi yang berbeda. Ya, tadinya kita ibadah di gereja dan juga di rumah. Ya, tetapi sejak 3 bulan sesuatu terjadi melanda seluruh dunia. Ya, sehingga akhirnya kita tidak diperbolehkan untuk bisa ibadah di gereja. Ya, untuk sekian waktu terlalu beresiko kalau kita beribadah di gereja. Itu sebabnya kita untuk sementara waktu ya kita beribadah dari rumah. Saudara juga bekerja dari rumah, belajar dari rumah, termasuk beribadah dari rumah secara online. Ya, itu kondisi kita sama seperti murid-murid Yesus waktu itu. Tapi saudara jangan lupa, ya murid-murid Yesus walaupun dari rumah, doanya berkualitas, nggak lebih padam. Cara memuji menyembah Tuhannya berkualitas. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasulnya berkualitas. Komitmennya berkualitas. Karena itu revival terjadi luar biasa. Kebangunan rohani luar biasa. Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Dan terobosan-terobosan besar terjadi. Keadaan berbalik. Begitu keadaan berbalik, ya, kemudian memungkinkan untuk mereka beribadah di bait Allah. Maka mereka yang tadinya hanya di rumah-rumah. Maka kemudian mereka kembali beribadah di bait Allah dan di rumah-rumah. Jadi saya ingin ajak saudara, ya di waktu-waktu ke depan ini ketika sudah memungkinkan untuk kita kembali beribadah di gereja. Saya ajak saudara, ayo kita dengan penuh sukacita. Kita ngomong aku bersukacita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Itu Daud yang ngomong saudaraku. Dia happy, dia berdoa di rumah. Tapi dia bersukacita, ibadah di bait Allah. Berdoa di bait Allah. Dia bisa memuji Tuhan tiap hari, menyembah Tuhan di rumah. Tetapi dia nggak ngomong cukup di rumah aja. Dia ngomongnya, aku rindu ada di bait Allah. Di pelataran bait Allah itu lebih baik dari tempat yang lain. Saya ajak saudara nggak nyaman sama yang standar minimal hari ini. Ambil komitmen, kejar yang maksimal. Doa saya, anointing double portion. Urapan double porsi. Berkat double porsi. Mujizat double porsi. Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Tentunya saya juga harus ngomong begini. Buat saudara, sesuai dengan anjuran pemerintah ya.
Ya, buat saudara yang usianya sudah senior, saudaraku, atau anak-anak yang masih kecil, atau saudara yang kondisi kesehatannya rentan, ya, dalam kondisi yang seperti ini, tentunya saya sarankan saudara tetap beribadah di rumah saja dulu. Ya, jadi tetap bisa, karena kalau keadaan memang belum memungkinkan, ya ada anugerah khusus yang daripada Tuhan. Tapi buat saudara yang lain yang sudah memungkinkan, ya saya ajak saudara, ayo happy-lah, bersukacitalah. Kita kembali beribadah di bait Allah dan di rumah-rumah kita kejar yang maksimal, kehidupan yang berbobot, ibadah yang berbobot, pelayanan yang berbobot, dedikasi sama Tuhan yang berbobot. Dan saya yakin saudara seperti Elisa, Anda terima berkat double portion. Amin, saudaraku. Siapa di sini? Saya tantang saudara, siapa di sini yang mau membangun kehidupan rohani yang berkualitas? Siapa di sini saudara yang mau membangun kehidupan rohani yang berbobot? Ingat baik-baik, kehidupan kita dihitung sama Tuhan. Terus apa? Benar, ditimbang sama Tuhan. Jadi ada perhitungan. Ada yang namanya ditimbang, karena akan dipertanggungjawabkan. Dan doa saya, ketika masa itu tiba, ya, engkau tidak ditemukan terlalu ringan. Saya berdoa, ya, bagaimana cara hidup saudara tidak ditemukan terlalu ringan. Cara saudara melayani Tuhan tidak dianggap terlalu ringan. Cara saudara beribadah, berdoa tidak dianggap terlalu ringan. Saya berdoa, saudara punya kehidupan rohani yang berkualitas, yang berbobot, yang mau saudara angkat dua tangan, ikuti doa saya. Ikuti kata-kata saya. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Aku mau. Aku mau. Membangun kehidupan yang berbobot. Membangun kehidupan Aku yang berbobot. siap ya Tuhan. Aku siap. Semuanya ya mari Tuhan. berdoa. Saya ajak saudara. Semuanya berdoa. Aku mau Tuhan. Aku mau. Kehidupan rohaniku harus berbobot. Kalau aku ikut Pondok Daud, ya asal ikut. Pondok Daudnya berbobot. Dalam melayani Tuhannya berbobot. Aku mau kelompok selku berbobot. Aku mau pujian dan penyembahan yang aku sampaikan kepada Tuhan berbobot. Aku mau dedikasi persembahanku yang terbaik buat Tuhan berkualitas. Saya ajak saudara, ayo semuanya doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Seperti Anda belum pernah lakukan sebelumnya. Walaupun saudara di rumah, dimanapun Anda berada, ayo doa yang berbobot. Oralah pasyaralah, penyembah Tuhan yang berbobot. Berikan komitmen yang berbobot buat Tuhan. Oralah pasyaralah takapasya. Jesus, 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 Jesus. Haleluya, haleluya. Oralah pasyaralah. Oralah pasyaralah pasyarata pasyaralah. Seperti Elia jadi raksasa rohani. Kami juga mau jadi raksasa rohani. Kami nggak mau jadi biasa-biasa saja. Kami nggak mau dengar perkataannya Firaun yang nggak usah terlalu jauh. Ibadah ya ibadah nggak usah terlalu jauh. Melayani ya nggak usah terlalu jauh. Komitmen ya komitmen nggak usah terlalu jauh. Kami mau dalam bersama Tuhan. Karena Yesus ajak murid-muridnya, ya, ngomong sama Petrus, Yesus ngomong sama Petrus, ayo bertolak ke tempat yang lebih dalam. Jadi kalau Tuhan mau ajaknya kita lebih dalam. Tapi kalau Firaun ngomongnya nggak usah dalam-dalam, nggak usah terlalu sampai kayak gitu. Ya, saya ajak saudara hari ini bangun kembali komitmen saudara bersama dengan Tuhan. Dan saya berdoa Anda mengalami yang dialami oleh Elisa. Elisa mengalami lebih dari yang dialami murid-murid Elia yang lain. Dari yang dialami nabi-nabi yang lain. Yang Elisa dapatkan adalah urapan double portion.
Kenapa? Karena dia kejarnya sungguh-sungguh. Dia nempel dari dekat. Dia nggak ngikutin dari jauh. Ya, tapi dia ngikutin Elia dari dekat. Dia komitmennya lebih sungguh. Yang lainnya oke dengan standar minimal. Dia maunya yang maksimal. Karena itu dia dapat double portion. Saya mau berdoa supaya anointing double portion juga datang dalam hidup saudara. Anda yang mau itu, angkat dua tangan saudara. Ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku mau. Aku mau. Urapan double porsi. Mari saudara, angkat suara saudara. Berdoa. Berdoa. Gak cukup satu porsi saja. Gak cukup yang biasa-biasa. Gak cukup yang minimal. Aku mau double porsi. Aku mau yang maksimal. Aku bahkan mau urapan 7 kali ganda. Bahkan urapan tanpa batas. Tanpa batas. Curahkan dalam hidup. Penuhi aku Tuhan. Curahkan urapan-Mu. Berkat tanpa batas. Ya. Mujizat tanpa batas. Yes. Bawa aku Tuhan. Sampai seluruh rencana-Mu tergenapi dengan sempurna di dalam hidupku. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, kami terima itu dengan iman. Berkat tanpa batas. Amin. Mujizat tanpa batas. Amin. Urapan tanpa batas. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Amin. Dan kami bersuka cita. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Kami Tuhan berdoa. Amin. Amin.